6 hal yang tidak membatalkan puasa. Saat berpuasa, seringkali seseorang merasa ragu dengan keabsahan puasanya. Apakah masih sah atau tidak? Misalnya, karena tanpa sengaja, tidak tahu atau lupa, ia melakukan pembatal puasa. Dalam matan Safinatun Najah, Syekh Salim bin Sumair Al-Hadrami telah menyebutkan 6 hal yang tidak membatalkan puasa. Yang tidak membatalkan puasa di antara yang sampai ke dalam rongga perut ada 7 perkara. 1. Sesuatu yang sampai ke dalam rongga perut karena lupa. 2. Sesuatu yang sampai ke dalam rongga perut karena tidak tahu. 3. Sesuatu yang masuk ke dalam rongga perut karena dipaksa. 4. Mengalirnya air liur bercampur sesuatu yang ada di sela-sela gigi, sementara orang yang mengalaminya tidak bisa memisahkan sesuatu tersebut karena sulit. 5. Sesuatu yang masuk ke dalam rongga perut berupa debu. 6. Perkara yang masuk ke dalam rongga perut berupa butiran-butiran tepung, lalat terbang yang tiba-tiba masuk, dan sejenisnya. Dari petikan tersebut dapat dirinci kembali bahwa ada 6 hal yang tidak membatalkan puasa. Pertama, sesuatu yang masuk perut karena lupa, baik berupa makanan maupun minuman. Bahkan dalam prakteknya, tidak hanya makan dan minum, berjima sekalipun, jika memang lupa, tidak sampai membatalkan puasa. Artinya, siapapun yang melakukan itu, puasanya tetap diteruskan sampai waktu berbuka. Bahkan Rasulullah menyebut makanan yang lupa dimakan orang berpuasa sebagai hadiah dari Allah. Man nasiya wa huwa sha'imun fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Barang siapa yang lupa sementara ia sedang berpuasa, kemudian ia makan atau minum, maka sempurnakanlah puasanya, sebab ia telah diberi makan dan minum oleh Allah. Hadis riwayat Ahmad. Kedua, sesuatu yang masuk perut karena tidak tahu. Hal ini mungkin jarang terjadi bagi orang yang sudah sering menunaikan ibadah puasa. Namun, mungkin saja terjadi pada orang yang sangat awam, jauh dari para ulama, atau baru masuk Islam. Contohnya, menelan air saat berkumur, sementara ia melakukannya secara berlebihan. Ketiga, sesuatu yang masuk ke dalam perut karena dipaksa. Dalam lingkungan dan situasi normal, hal ini juga jarang terjadi. Namun, mungkin saja terjadi di lingkungan tertentu, seperti pegawai di hadapan atasan yang tidak satu keyakinan dan tidak toleran. Kemudian ia dipaksa untuk membatalkan puasanya. Kategori pemaksaan: jika tidak menuruti perintah, maka ia akan dianiaya, dilukai, dan kehilangan nyawa. Artinya, jika paksaan itu masih mungkin ditolak dan dihindari, tidak termasuk kondisi yang mengharuskan seseorang membatalkan puasanya. Keempat, mengalirnya air liur bercampur sesuatu yang ada di sela-sela gigi. Ini mungkin saja terjadi di waktu pagi karena lupa gosok gigi atau berkumur kurang bersih. Akibatnya, dari sela-sela gigi ada sisa makanan yang keluar dan bercampur dengan liur. Jika masih mungkin dikeluarkan, maka sisa makanan tersebut harus dikeluarkan. Namun, jika sangat sulit dipisahkan, maka tertelan pun tidak sampai membatalkan puasa. Begitupun kasusnya seperti dahak. Hanya saja, jika sudah ada di rongga mulut, relatif mudah dimuntahkan, sehingga jika sengaja tertelan, bisa membatalkan puasa. Dikecualikan jika dahak masih berada di tenggorokan atau di sebelah dalam makhraj huruf O, maka itu tidak masalah walau tertelan. Sama halnya dengan ingus, jika ia berada di rongga dalam hidung atau khayshum, maka tidak masalah. Termasuk ke dalam kasus ini adalah bekas air wudhu atau darah sariawan. Selama yang bercampur ludah masih mungkin dikeluarkan,
maka harus dikeluarkan. Namun jika dirasa sulit maka tidak masalah walaupun tertelan. Kasus serupa juga terjadi pada orang yang terpaksa harus mencicipi masakannya, maka ia boleh mencicipinya selama bekasnya yang bercampur dengan air liur yang masih mungkin dibuang, segera dibuang. Kelima, sesuatu yang masuk rongga perut berupa debu, butiran tepung, atau asap. Di perjalanan, seseorang yang berpuasa mungkin saja melewati jalanan berdebu, sementara ia kesulitan menghindarinya sehingga ada yang tertiup, maka hal itu tidak sampai membatalkan puasa. Keenam, sesuatu yang masuk perut berupa lalat. Saat mengendarai kendaraan roda 2 tanpa helm, seseorang mungkin saja kesulitan menjaga benda-benda yang masuk ke dalam perut, lubang hidung atau matanya, termasuk kotoran, lalat, dan serangga lainnya. Maka jika ada kotoran, lalat, atau serangga lainnya masuk ke rongga perut selama bukan disengaja, maka tidak membatalkan puasa. Selain 6 hal yang tidak membatalkan puasa ini, masih banyak pembatal lainnya yang bila dilakukan secara sengaja, diketahui, disadari, dan kemauan sendiri dapat membatalkan puasa. Sementara jika tidak disengaja, tidak diketahui, tidak disadari, dan bukan kemauan sendiri, tidak membatalkan puasa. Contohnya muntah. Wallahu a'lam.